Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dari Program Studi Penyuluh Pertanian Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang mengenai sistem penyuluhan berbasis modal sosial. Yang pertama, pengertian penyuluhan. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2006. Pengertian penyuluhan dijelaskan pada bab 1 pasal 1, penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar teknologi, dan permodalan informasi pasar sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berikutnya, peranan penyuluh untuk pembangunan. Moser dalam Mardikanto menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian sangat diperlukan sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Yang kedua, lebih dari itu, dengan mengutip pendapat Hardi Saputra dalam Mardikanto 2010 menyatakan bahwa pelaksanaan utama pembangunan pertanian pada dasarnya adalah petani kecil merupakan golongan ekonomi lemah. Mardikanto dalam Mardikanto 2010 justru menilai kegiatan penyuluhan sebagai faktor keberhasilan pembangunan pertanian karena penyuluhan selalu hadir sebagai pemicu sekaligus pemacu pembangunan pertanian. Adapun definisi menurut ahli, menurut James Kuhlman mendefinisikan modal sosial sebagai varian intensitas terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan para pelakunya yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sebagai sanksi sosial bagi anggotanya. Sedangkan menurut Bank Dunia, modal sosial adalah sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dan masyarakat. Adapun fungsi penyuluh pertanian terkait dengan hal ini, Undang-Undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan pasal 4 merinci fungsi atau peran penyuluhan. Yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Dan yang terakhir, membentuk, menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha tersebut. Berikutnya, tujuan penguatan modal sosial. Yang pertama, penguatan otonomi. Modal sosial menjadi kekuatan bagi masyarakat supaya tidak bergantung pada pengelolaan kepentingan sendiri. Yang kedua, penguatan dalam hal kerjasama. Modal sosial membantu masyarakat mampu mengelola risiko sosial dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau merespon goncangan. Yang ketiga, penguatan jaringan sosial. Dengan modal sosial, elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola risiko yang didasarkan atas hubungan informasi. Berikutnya, 3 tataran modal sosial. Yang pertama, makro, misalnya setingkat negara berupa institusi pemerintahan atau hukum, kebebasan sosial dan politik. Yang kedua, meso atau sedang atau setingkat masyarakat. Dan yang terakhir itu mikro, misalnya individu dan keluarga. Selanjutnya, bagaimana membangun modal sosial? Yang pertama, melalui pendidikan, misalnya pada lembaga organisasi masyarakat kelompok tani atau Gapoktan.
mengkombinasikan knowledge dan skill melalui kelompok tani. Yang kedua, learning group dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu melalui hubungan masyarakat. Modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang dalam keanggotaan identitas sosial tertentu. Sistem cara pendekatan penyuluhan berbasis modal sosial. Yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama sebagai sumber pengembangan nilai-nilai luhur untuk mengembangkan sifat kebersamaan dan saling percaya sesama manusia, termasuk untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pertanian. Namun demikian pendekatannya tidak sebatas perkembangan kognitif, namun seharusnya pada pengembangan sikap atau efektif. Yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan kelompok binaan. Pemeliharaan dan pengembangan kelompok binaan adalah proses pembelajaran keahlian bekerja sama, norma hubungan timbal balik, dan tindakan kolektif perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Selain itu, kelompok binaan diharap mampu mengembangkan solidaritas sosial dalam menghadapi situasi apapun. Dan yang ketiga, upaya sosialisasi dan internalisasi. Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang ada dalam modal sosial, khususnya yang menyangkut pendidikan karakter, perlu ditingkatkan melalui dari anggota sampai ketua kelompok tani lewat pendidikan formal maupun informal, seperti pelatihan anggota kelompok yang dilakukan langsung oleh penyuluh di lapangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.